Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan di hari libur ini kita punya informasi yang memang bisa membuat teman-teman semua bertanya-tanya atau semakin jelas gitu teman-teman, arah mana untuk Persib Bandung menentukan pemain baru atau apakah akan ada perubahan yang signifikan di tubuh Persib Bandung. Nah, jadi disimak dari awal hingga akhir teman-teman. Saya ingatkan lagi, disimak dari awal sampai akhir, tidak hanya membaca judul konten ini saja atau judul video ini saja, atau hanya menyimak sebagian saja, karena banyak yang salah persepsi dan tidak masuk gitu ya, atau tidak menyeluruh untuk informasi yang akan saya coba sampaikan. Baik teman-teman, yang pertama ini mengenai pernyataan atau hasil evaluasi daripada manajemen Persib Bandung, yang mana setengah musim ini memang betul dikatakan Persib tidak terkalahkan, tapi ada hal-hal yang memang harus dievaluasi, terutama dari kinerja pemain gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman, ini dari Haji Umuh dulu. Jadi dari Haji Umuh kemarin mengatakan, ya saya tidak mau berkomentar lagi mengenai transfer karena banyak yang menyalahartikan. Katanya kemarin Haji Umuh memang mengatakan bahwa kemungkinan Persib Bandung akan mendatangkan pemain dan akan membuat kejutan, bisa 2, 3 atau 4 kata Haji Umuh gitu ya, dan itu pun sama dengan yang saya sampaikan. Namun mungkin ada media di Konoha sana gitu ya, atau di alam sana yang mengatakan bahwa Persib akan mendatangkan 4 orang pemain baru. Nah, ini yang membuat Haji Umuh marah teman-teman. Jadi Haji Umuh bilang, siapa katanya yang mengatakan akan mendatangkan 4 pemain baru di Persib Bandung. Jadi saya tidak pernah mengatakan 4 pemain baru. Memang benar teman-teman. Jadi Haji Umuh ini tidak, atau Haji ini tidak mengatakan akan kedatangan 4 pemain baru. Namun bisa jadi ada pemain baru, ya bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Bukan berarti fix 4 orang pemain yang akan didatangkan. Nah, ini ya sekali lagi makanya saya juga kenapa suka panjang lebar gitu ya. Jadi suka sedikit menjelaskan yang memang tidak hanya asal blak gitu ya. Jadi ya harus ada penjelasannya, ada kronologinya. Nah, ini kita luruskan buat teman-teman semua. Nah, untuk yang selanjutnya, bagaimana kalau memang Haji Umuh sudah tidak mau mengatakan ya mengenai bursa transfer mendatang. Jadi kita masih ada satu pegangan teman-teman di sini, yang mana Bojan Hodak bocoran dari evaluasinya adalah kemungkinan dana yang disediakan manajemen ini tidak lebih dari 5 atau 6 M teman-teman. Nah, ini ya sebetulnya cukup besar, namun konsekuensinya ada beberapa pemain yang harus entah itu dipinjamkan atau harus ya diputus kontraknya atau dijual gitu ya. Nah, apakah Bojan ingin mengorbankan pemain-pemain tersebut atau tidak? Nah, ada 2 jawabannya. Kalau memang di sini ada pemain yang memang ingin dijual atau ada pemain yang ingin dipinjamkan, maka ya dana segar dari manajemen Persib Bandung bisa digunakan. Tapi kalau memang Bojan, ya beberapa pemain tambahan sajalah, pemain yang ada saat ini ya tetap, namun ya ada tambahan beberapa pemain baru gitu ya. Nah, ini yang menjadi satu hal yang akan dievaluasi setelah menghadapi Persis Solo teman-teman. Tapi ya saya yakinlah sekarang juga Bojan Hodak sedang setidaknya memikirkan mau bagaimana gitu nih Persib Bandung di putaran kedua mendatang. Tapi di bursa transfer mendatang ini memang sedang menarik, karena ya seperti yang sudah saya sering infokan teman-teman, bahwa hanya ada beberapa posisi dan hanya ada muncul beberapa nama gitu ya, berikut inisialnya yang kemarin sering kita sebut lah gitu ya, inisialnya. Nah, apakah memang tidak akan banyak pergerakan yang akan dilakukan oleh Persib Bandung atau bagaimana? Nah, ini kita coba simak beberapa pesan sponsor nih teman-teman. Jadi yang menyampaikan ke saya tolong disampaikan. Jadi Bojan Hodak ini katanya memang jika ada
Persib kemungkinan masuk di peringkat atas atau setidaknya sampai dengan setengah musim ini berada di 3 besar gitu ya di klasemen tengah musim ini, itu kemungkinan ya Bojan akan menatap untuk mengejar tiket ke Piala Asia lagi musim depan, sehingga membutuhkan pemain baru katanya gitu teman-teman. Ini bocoran eksklusif gitu ya. Tapi kalau memang ya manajemen budgetnya sudah dibatasi tidak lebih dari 5M katakanlah gitu, mau tidak mau ya 5M ini mungkin tidak dihabiskan untuk satu pemain, tapi dihabiskan bisa untuk 2 atau 3 pemain. Nah ini bisa di combine ya, atau bisa dikombinasikan pemain yang ditebus atau pemain yang dipinjam teman-teman. Nah ini ya itulah yang mungkin yang harus kita tunggu dari keputusan Bojan Hodak. Setidaknya kita juga tidak bisa menerka-nerka apa yang akan dilakukan oleh Bojan Hodak, karena kita tahu Bojan ini memang pelatih yang cerdas, pelatih yang memang mengerti keadaan timnya, apa yang dibutuhkan. Ya kita juga sekarang kan tahu Bojan Hodak begitu masuk ke Persib Bandung dengan pemain yang turunan dari pelatih sebelumnya bisa membawa juara. Nah sekarang pun dengan pemain pilihannya yang tentu saja dibatasi budget gitu ya, bukan berarti kebebasan Bojan Hodak. Memang Bojan Hodak yang memilih semua pemain asing saat ini atau di musim ini, tapi dengan keterbatasan budget teman-teman. Apalagi kalau dikasih budget yang lebih ya mungkin pemainnya juga sudah beda gitu ya. Nah ini juga yang menjadikan ya Bojan Hodak memang perlu diperhitungkanlah sebagai pelatih jenius, yang mana ya dengan setengah musim ini saja ya membawa Persib ada di posisi 2 dan ya setidaknya tidak terlempar dari 3 besar klasemen akhir kemungkinan di setengah musim ini, sehingga ya dengan materi pemain yang ada saja sudah bagus, apalagi ya ditambal beberapa pemain saja. Nah ini kebalik lagi teman-teman ke masalah budgetnya itu jika memang benar tidak lebih dari 5M yang disediakan Persib, karena ini kan setengah musim teman-teman, karena teman-teman juga harus tahu setengah musim ini agak sulit mendapatkan pemain baru atau pemain yang sedang perform, sedang baik-baiknya di klub, tapi ya tidak memungkinkan jika hanya dipinjam setengah musim dulu. Di akhir musim ya bisa kayak Adam Alif gitu ya, bisa dipermainkan atau bagaimana. Nah ini kita tunggu gebrakannya saja, tapi yang jelas info terakhir adalah dari hasil evaluasi sementara ini belum menyeluruh, karena ya memang masih ada satu partai lagi menghadapi Persis Solo tanggal 29 Desember mendatang di akhir bulan menjelang pergantian tahun gitu ya. Jadi Bojan Hodak mungkin fokus ke situ dulu, setelah itu baru ada evaluasi menyeluruh. Nah ini sebagian evaluasinya adalah yaitu tadi kalau memang Persib katakanlah bisa nembus peringkat 1 di setengah musim ini, atau setidaknya tetap ada di posisi 2 atau di 3 besar klasemen sementara, maka Bojan Hodak akan berusaha mengejar posisi utama atau posisi pertama sampai dengan akhir musim untuk kembali bermain di tingkat Asia, sehingga ya perlu ya pemain-pemain atau tambahan pemain yang memang setidaknya bagus gitu ya, dan pemain jadi teman-teman. Ini sekali lagi pemain jadi, bukan pemain yang mungkin dari akademi gitu ya, punten-punten, bukannya mengesampingkan, tapi ya saat ini Bojan sedang dipacu waktu untuk bermain lagi Persib di Piala Asia dan back to back juara. Jadi ya mematahkan semua asumsi dari orang lah, kan kemarin Persib katanya juara sistemnya bukan full kompetisi. Nah sekarang full kompetisi, kita buktikan teman-teman apakah memang Bojan bisa ya setidaknya mematahkan spekulasi seperti itu lagi. Kita tunggu. Jadi ya setidaknya kalau dicermati ya mungkin ada 2 pemain atau 3 pemain gitu ya, walaupun bisa jadi 4 pemain, tapi balik lagi ke pernyataan Haji Umu ya belum tentu Persib ya mendatangkan 4 pemain. Kemungkinan ya kalau di bawah itu 2 atau 3 atau 2 atau memang tidak ada sama sekali, ya
nanti kita lihatlah ke depannya gimana teman-teman. Tapi ya setidaknya sudah pernah bocor bahwa Ples Butuan sedang diincar gitu ya, sedang diusahakan, dan bek tengah Bojan Hodak selalu mengatakan bek tengah atau setidaknya masalah pertahanan ini harus lebih diperketat lagi gitu ya, atau ada bek kanan teman-teman, atau memang yang kemarin kita gosipkan. Nah ini kita lihat selanjutnya gitu ya, ada Dava Salman atau juga ada Rizky Dwi atau yang lainnya. Nah kita coba lihat apakah akan beneran dipinjam, karena lumayan 5M bisa meminjam pemain 2 atau 3 pemain teman-teman gitu ya. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.